Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang praktikum 3 PJD MATLAB. Adapun kegiatan atau percobaan pada praktikum 3 ini ada 5 percobaan, diantaranya membaca citra berwarna, lalu membaca citra grayscale, lalu mengkonvert sebuah image, lalu mengkonvert RGB to gray secara manual, lalu mengkonvert citra grayscale ke binary secara manual. Oke, kita lanjut ke percobaan 1. Di percobaan 1, di baris 2 ini kita membaca sebuah citra aadc.jpg seperti ini. Lalu disimpan di sebuah variabel gambar 1. Nilai dari gambar 1 atau shape-nya, ukuran dari gambar 1, variabel gambar 1 ini 276 baris kali 183 kolom kali 3 layer di sini ya. Di sini ada 3 layer. Lalu untuk menampilkan di citra ini bisa menggunakan IMSO dan IMAXC. Lalu ini untuk ditampilkan di sebuah subplot. Subplot ya. Subplot itu outputnya seperti ini. Nah, ini figur 1. Maksud dari subplot ini ya adalah kita bisa menampilkan dua buah gambar untuk ditaruh dalam satu figur atau banyak gambar dalam satu figur. Untuk menggunakan subplot ini menggunakan 3 parameter. Ini parameter pertama baris, parameter kedua adalah kolom, parameter ketiga adalah posisi. Jadi maksudnya 1 baris 2 kolom, posisi 1, posisi 2. Seperti itu. Lalu perbedaan IMAXC dan IMSO ini di IMAXC ini ada poin scalar seperti ini, sedangkan di IMSO tidak ada. Lalu di sini di baris 8 hingga baris 10, karena ini citra warna, kita ingin mengakses tiap layer dari red, green, dan blue, maka kita perlu memanggil dari citra gambar 1 seperti ini. Lalu kita memberikan 3 parameter. Maksud dari parameter pertama adalah baris. Jadi semua baris akan diambil. Lalu parameter kedua adalah kolom. Maksud dari titik 2 ini adalah semua kolom pada gambar 1 itu diakses semua. Lalu yang membedakan adalah parameter ketiga 1. Berarti untuk variabel red, variabel R ini mengambil layar pertama. Layar pertama adalah red ya. Lalu layar kedua adalah green, layar ketiga adalah blue. Maka outputnya seperti ini. Jadi ini red dan ini green, lalu ini blue. Nah, sedangkan di percobaan selanjutnya ini outputnya ini sama-sama, ini kan kita mengambil tiap layar ya. Tapi di sini 2 dimensi, sedangkan yang pada figur ketiga ini red-nya lebih dominan, yang hijaunya lebih dominan, ini birunya lebih dominan. Nah, caranya bagaimana? Caranya di baris 18 hingga baris 21. Pertama kita membuat sebuah metrik kosong dengan size yang sama dari gambar 1, baris dan kolom yang sama. Tapi nilainya 0. Kita bisa lihat di sini nilainya 0. Nilai dari matriks A ini 0 semua ya. 0 semua. Jumlah baris dan kolomnya juga sama dari gambar 1. 276 baris, lalu 183 kolom. Oke, pada baris 19, nah di sini ada red only, ada green only, lalu blue only. Maksudnya itu kita membuat citra yang sama dengan RGB, tetapi red-nya ini dari baris ke-8 yang memang layar merah, itu ditaruh di layar merah, di layar merah, tetapi untuk layar green dan blue-nya itu diberi nilai metrik kosong. Matriks A yang seperti ini, kosong. Sehingga layar merah, warna merah di sini bisa lebih dominan.
Sedangkan untuk yang warna hijau, yang lebih dominan warna hijau, itu kita mengambil dari baris ke-9, memang dari layar hijau itu sendiri. Tetapi untuk layar merah dan layar birunya itu diberi matriks kosong. Begitu pula pada yang blue only seperti ini, yang diberi matriks kosong adalah layar merah dan layar hijau. Sedangkan yang blue-nya itu diberi matriks dari memang dari layar ketiga dari citra gambar satu. Sehingga diperolehlah hasil yang memang warna dominan merah, dominan hijau, dan dominan biru. Oke, kita lanjut di percobaan kedua. Di percobaan kedua kita ada image grayscale. Jadi di baris ketiga kita membaca sebuah citra warna ya, lalu kita mengkonversikan citra warna ke grayscale atau citra keabuan dengan function RGB to gray seperti ini. Lalu di baris 6 hingga baris 9 kita ingin melihat size dari ukuran dari citra yang warna dan citra yang grayscale. Citra yang warna seperti ini, yang membedakan dengan yang grayscale itu adalah layarnya. Kalau warna itu ada 3 layar, sedangkan yang grayscale ini tidak mempunyai layar ya. Layarnya yang memang ini saja untuk keabuan saja. Lalu pada baris 11 ini kita bisa mengambil parameter dari function size ini. Kan tadi size ini bisa melihat ukuran sebuah citra ya. Ukuran sebuah citra kita bisa mengambilnya, jumlah baris dan jumlah kolomnya disimpan dalam sebuah variabel seperti ini. Jadi kita bikin sebuah array terlebih dahulu, kurung siku dan kurung siku tutup, lalu ada jumlah baris, jumlah kolom, sama dengan size, lalu citra yang diinginkan. Setelah itu kita bisa baris 12 hingga baris 13 ini untuk ngeprint jumlah baris dan jumlah kolom. Nah, di sini bisa kita lihat jumlah baris 1244, sedangkan jumlah kolom 1800. Sedangkan misalkan untuk citra yang RGB, kan barusan itu citra grayscale yang kita ingin ambil size-nya ya. Nah, seperti ini. Jumlah kolomnya itu 5400. Kok bisa? Nah, itu soalnya karena ada 3 layer. Berarti 1800 kali 3. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut pada percobaan 3. Di percobaan ketiga ini kita mengconvert sebuah image ya. Kan tadi sudah ada RGB to gray, sekarang kita coba ulang lagi di sini RGB to gray, lalu setelah menjadi grayscale kita ingin merubah ke black and white atau citra biner ya. Kita lihat outputnya saja. Nah, seperti ini outputnya. Ini RGB, ini yang citra keabuan. Lalu yang ketiga adalah citra black and white. Nah, cara merubah ke black and white kita harus merubah ke grayscale terlebih dahulu. Lalu atau bisa juga langsung dari citra RGB yang tadi ini baris ketiga RGB kita langsung masukkan. Hanya saja di sini kita menggunakan 2 parameter. Ya, parameter pertama adalah sumber citra yang ingin kita convert ya. Setelah itu di sini adalah parameter konstantanya, ini kemungkinan bernilai 0,1 hingga 0,9 ya. Lalu kita tampilkan di dalam sebuah subplot. Subplotnya di sini ukuran 1 baris dan 3 kolom. Kita lihat. Nah, seperti ini. Citra black and white ini jika kita lihat matriksnya ya, itu nilainya adalah 1 dan 0. 0 dan 1 ya, biner, citra biner. Makanya outputnya itu hitam dan putih. Oke, kita lanjut di percobaan keempat, yaitu mengkonversi sebuah citra RGB ke grayscale secara manual ya.
Di baris 3 kita membaca sebuah citra terlebih dahulu disimpan di sebuah variabel IMG, di mana matriks IMG ini itu mempunyai 3 layer ya. 3 layer seperti ini. Jadi kolomnya sebanyak 1800, barisnya sebanyak 1244. Setelah itu kita mengambil layer merah, layer biru, red, green, blue. Setelah itu kita mengambil layer merah, layer hijau, dan layer biru. Nah, seperti ini. Setelah kita mengambil dari tiap-tiap layer tersebut, kita konversikan ke double terlebih dahulu karena memang ini tipe datanya unsigned integer 8. Kita konversikan ke double. Setelah kita konversikan ke double, layer merah, layer pertama dikalikan dengan konstanta 0,2989 ini. Lalu layer kedua kita kalikan dengan konstanta 0,5870. Lalu layer 3 kita kalikan dengan konstanta 0,1141 ini. Setelah itu dari hasil perkalian tiap layernya seperti ini, kita bisa menambahkan, ditambah semua, diperolehlah citra keabuan, matriks citra keabuan seperti ini. Ini matriks citra keabuan. Setelah itu kita bisa menampilkan di sini. Ini citra RGB dan sebelahnya adalah citra grayscale. Oke, pada percobaan kelima kita mengkonversikan dari grayscale ke binary secara manual ya. Dimana di baris 3 kita membaca sebuah citra grayscale. Setelah kita membaca citra grayscale, kita mengambil tinggi dan lebar atau baris dan kolom dari sebuah citra grayscale yang kita load tadi. Setelah itu di baris 6 kita membuat sebuah variabel ambang. Di sini untuk threshold ya. Threshold karena nilai dari sebuah warna kan 0 hingga 255. Kita akan men-threshold antara 0 dan 1 itu ambang batasnya itu 125. Di sini konstantanya bebas ya, mulai 0 hingga 255. Tergantung kebutuhannya nanti. Setelah itu di baris 7 kita membuat matriks kosong. Ini untuk penampung output sebenarnya. Cuman ini dikasih nilai kosong, tetapi baris dan kolomnya menyerupai variabel IMG seperti ini. Ini menyerupai yang biner ini. Nah, ini nilainya kosong semua di sini. Setelah itu di baris 8 hingga baris 16 ini adalah cara merubah dari grayscale menjadi biner. Nah, seperti ini. Saya ulang kembali untuk looping baris dan kolom. Itu adalah barisnya terlebih dahulu, setelah itu melooping kolomnya. Begitu ya. Jadi satu baris pertama itu nanti looping kolom ke-1 hingga kolom 1800. Setelah kolomnya habis pada baris 1, nanti barisnya naik 2 menjadi 2, nilai 1 menjadi 2, lalu kolomnya kolom ke-1 lagi. Lalu hingga 1800 kolom hingga kolom ke 1800. Setelah habis kolomnya pindah lagi ke baris 3. Seperti itu ya. Cara looping baris dan kolom ini. Lalu di baris 10 dan baris ke-14 ini merupakan percabangan untuk mengecek apakah misalkan di sini ya baris dan kolom nilainya satu semua ya. Baris 1 kolom 1 apakah baris 1 kolom ke-1 nilainya lebih dari atau sama dengan ambang? Lebih dari, berarti iya kan? Lebih dari 255, 255 lebih dari 125, berarti iya nilainya. Maka nilai biner akan menjadi 0, gitu ya. Sedangkan jika tidak melebihi ambang batas yang kita tentukan atau nilai dari threshold yang kita tentukan, maka nilainya menjadi 1. Seperti itu. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada yang 1, 0, 1, 0, 1 seperti ini.
Dapat kita lihat outputnya seperti ini. Oke, sekian, terima kasih di praktikum ketiga ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.